بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. Ikhwatil a'izza, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan baik ini kita berada di tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2022. Di hari Ahad keempat ini, alhamdulillah setiap bulannya kita akan melanjutkan kajian kita, atau kita melanjutkan beberapa materi yang kita akan sampaikan pada hari ini. Dan insyaallah ta'ala, karena sebentar lagi akan masuk di bulan Ramadan, maka saya akan menyampaikan nasihat para ulama kita terkait tentang ibadah Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan aktivitas Ramadan kita di tahun ini. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Terkait dengan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, kataballahu alaikum siyamahu, tuftah fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairuha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian berpuasa, dan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pintu-pintu neraka jahim ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggunya syaitan-syaitan yang jahat, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah, yang diharamkan untuk memperoleh segala kebaikannya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang tercegah dari semua itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak, dan nikmat itu nggak mungkin bagi kita untuk bisa menggapainya, apalagi menandinginya dengan semua rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang sangat panjang seperti usianya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka kalau kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang usia tersebut, maka demi Allah, hal itu tidak akan bisa untuk menandingi satu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan tabaraka wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana zalumun kafar." Dan sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan manusia itu sangat zalim dan sangat ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, jamaah Allah muliakan, adalah dengan masuknya Ramadan. Masuknya atau hadirnya Ramadan di kehidupan kita itu nikmat yang besar. Bahkan kata sebagian para ulama, kalau ditakdirkan kita menjumpai Ramadan dan meskipun kita tidak bisa beribadah di dalamnya karena satu dan lain hal, itu saja sudah nikmat. Ya. Karena berapa banyak orang yang ketika masuk Ramadan dia dalam kondisi sakit. Ya. Atau dengan kondisi dia sedang disibukkan dengan suatu pekerjaan sehingga dia harus safar, meninggalkan keluarganya. Pekan demi pekan dihabiskan di luar sana, yang terkadang menuntut dia harus tidak berpuasa. Dan bahkan tidak sedikit di antara manusia ketika sibuk dengan pekerjaannya sampai dia tidak bisa melakukan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya yang menjadi ciri khas Ramadan. Seperti apa? Misalnya qiyam Ramadan, tadarus Al-Quranul Karim, memberikan makan orang yang berbuka, dan sebagainya. Oleh karena itu di akhir hadis yang tadi kita bacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang tercegah untuk memperoleh segala kebaikan dalam Ramadan, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang jauh lebih besar dari itu semua, ikhwan, yang Allah muliakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka pada bulan Ramadan, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Setiap malam Ramadan dari awal sampai akhir itu semuanya itqun minan nar, bebas dari api neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala bebaskan leher-leher manusia, utaqa'u minan nar, dibebaskan. Seakan-akan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam itu lehernya itu ditarik, seperti seekor binatang yang ditarik untuk dimasukkan ke tempat penyembelihannya. Makanya kalimatnya utaqa, orang-orang yang dibebaskan, lehernya itu dibebaskan dari jeratan tali. Dan itu lebih dahsyat lagi, kata Nabi SAW, dibebaskan dari api neraka, ikhwah. Dan ini cita-cita kita memang, di mana Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang hidup pastilah mati, dan sesungguhnya amal kalian akan kami sempurnakan bilangannya nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan, Allah bebaskan dari api neraka dan masuk dalam surganya Allah tabaraka wa taala, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Dan dunia itu adalah kesenangan dan sendagurau yang menipu kalian. Lihat, terbebasnya seseorang dari siksa api neraka itu satu kesuksesan yang luar biasa dari Allah, yang itu terjadi salah satunya pada bulan Ramadan, dan itu setiap malam. Makanya luar biasa jamaah Allah muliakan. Kalau kita bisa memahami hakikat ini, ya, kalau kita bisa manfaatkan setiap apa yang ada pada momen Ramadan, bukan hanya dari puasanya, dari semua rakaat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kalau kita niatkan agar kita bisa terbebas dari siksa api neraka, ya ini merupakan keikhlasan yang tinggi kepada Allah, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salah satu bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh seorang muslim ketika ibadah kepada Allah, masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan, ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa. Banyak ayat yang menegaskan kepada kita bahwasanya salah satu tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan hambanya agar hamba tersebut bertakwa kepada Allah, Allah masuk ke dalam surga.
Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang takwa itu mafaza, kemenangan yang besar. Hadaika wa a'naba, kebun-kebun dan lain sebagainya sangat menggiurkan kita jemaah. Itu surganya Allah Azza wa Jalla. Makanya bohong kalau ada orang beribadah tanpa mengharapkan surga, itu bohong. Karena Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam itu sangat menginginkan surganya. Bahkan kalau kita minta kepada Allah, fas'alullah al-firdaus al-a'la, maka mintalah kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Nabi ajarkan kita minta apa? Minta surga. Ya. Nah ini ikhwah. Kemudian Ramadan ini ikhwah, azanillahu iyyakum, itu waktu di mana kita Allah berikan kepada kita tugas-tugas di musim-musim kebaikan. Ya. Naam ikhwah, setiap tahunnya kita berjumpa dengan Ramadan, falillahil hamd. Di antara kita mungkin usianya sudah ada yang 50 atau bahkan mendekati 60. Ya, kalau kita hitung dari sejak kita balik atau sebelum kita balik, sudah berapa kali kita menjumpai Ramadan? Sepanjang hayat kita jamaah. Tapi pertanyaan besar senantiasa hadir dalam benak kita. Sudah belum kita menjadi hamba Allah yang takwa? Yang ayat Al-Quran telah menegaskan itu kita hafal sejak kecil. Dalam surah Al-Baqarah, di ujung bagian ayatnya, Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Puasa yang bagaimana? Ramadan yang bagaimana? Qiyam Ramadan yang seperti apa? Baca Quran yang bagaimana? Yang semua aktivitas amal kita itu bisa mengantarkan kita kepada takwanya Allah. Rasa harap yang bagaimana? Rasa takut yang bagaimana kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu membuat kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah. Madrasah Ramadan mana yang kita masuki jamaah? Yang kita keluar dari Ramadan itu termasuk orang-orang yang Allah ampunkan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, sungguh merugi dan rugi. Siapa itu ya Rasulullah? Rajulun adraka Ramadan falam yughfar lahu. Seseorang yang menjumpai Ramadan, yang masuk ke dalam madrasah Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyahnya, membimbingnya, memberikan segala macam kebaikan, menghadirkan musim-musim kebaikan di dalamnya, falam yughfar lahu, sementara dia keluar Ramadan belum sempat diampuni oleh Allah. Pantas Nabi katakan raghima anf, hidungnya berdebu. Raghima itu rugi, anf itu hidung. Ini bahasa kiasan. Ya, yang orang kita sebut kalau orang itu mukanya berdebu, dia jatuhnya kenapa? Nyusruk, alias nyungsep bahasa kitanya. Ya, mukanya berdebu atau bahkan berdarah, lecet. Dan Nabi katakan demikian sallallahu alaihi wasallam ikhwah. Dan kita khawatir termasuk di antara orang yang disabdakan Nabi demikian. Dan bahkan Nabi mengaminkan. Ya, Jibril datang sallallahu alaihi wasallam dan beritakan Nabi, ucapkan amin ya Muhammad. Maka Nabi katakan amin, amin, amin. Kalau Jibril yang berdoa sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh Rasulullah SAW, pasti makbul. Pasti makbul. Kalau hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah ketika berdoa diaminkan dan dikabulkan oleh Allah, lantas gimana kalau yang berdoa ini Jibril yang mengaminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti diijabah. Sehingga sahabat bertanya, lima amanta ya Rasulullah? Untuk apa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Salah satunya apa? Rajulun adraka Ramadan falam yughfar lahu. Seseorang yang menjumpai Ramadan namun tidak diampuni dosanya oleh Allah. Padahal tadi saya katakan Rasul bersabda lillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari siksa api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. Berarti setiap malam Ramadan berlalu,
dihabiskan satu hari Ramadan, dia belum tercatat sebagai hamba Allah yang dibebaskan dari siksa api neraka. Nah ini ikhwah. Oleh karena itu di musim-musim ini ikhwah, kita manfaatkan. Sehingga Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan dalam satu perkataan yang sangat indah di kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, wa ma min hadhil mawasimil fadilah illa walillahi ta'ala fihi wazifatun min wadhaifi ta'atihi yataqarrabu biha ilaih. Dalam musim-musim yang utama itu, Allah telah menugaskan dan menentukan ibadah-ibadah agar dilaksanakan manusia dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Di musim-musim ini, di Ramadan kah atau di luar Ramadan, ada amal-amal yang menjadi tugas bagi manusia agar mereka bisa makmurkan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah dan membuat mereka semakin dekat dengan Allah. Apalagi di Ramadan. Walillahi fiha latifatun min lataif nafahatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki atau memberikan dalamnya sebagian anugerah dari anugerah-anugerah Allah yang sangat banyak. Yusibu biha man ya'udhu bifadlihi wa rahmatihi alaih. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki berupa berkah dan rahmatnya. Dalam musim-musim kebaikan itu ikhwah, di waktu-waktu penuh dengan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bahkan di malam harinya. Ya illa walillahi ta'ala fihi wadhifah. Bagi manusia itu ada tugas, ada kewajiban yang harus mereka tegakkan kepada Allah. Siang hari atau di malam hari. Yang semuanya itu dalam kategori musim-musim ibadah kepada Allah. Siang harinya kita berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam harinya kita mengerjakan qiyam Ramadan. Bahkan di antara keduanya ada amal-amal saleh. Ia baca Quran, ia istighfar kepada Allah. Bahkan ketika menjelang berbuka kita diperintahkan untuk memberikan makanan berbuka kepada manusia. Baik langsung atau tidak langsung. Ya, ini kita jadikan Ramadan sebagai momen menegakkan ibadah kepada Allah. Kita buktikan standar ubudiyah kita kepada Allah. Standar peribadatan kita kepada Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walillahi ta'ala fihi wadhaif. Allah diibadati dalam Ramadan dengan ibadah-ibadah yang menjadi tugas kita. Namun sayang, ada perkataan yang luar biasa dari Syekh di sini, dari Al-Imam rahimahullah ta'ala. Ya, yusibu biha man ya'udu bi fadlihi wa rahmatihi alaih. Kebaikan itu ikhwah, rahmat itu menimpa atau mengenai siapa saja di kalangan hamba Allah. Berarti ada sebagian hamba Allah yang tidak bisa menikmati rahmat Allah. Banyak yang kita melihat. Bahkan sebagian orang yang ketika diberikan oleh Allah nikmat masuk Ramadan, belum tentu dia bisa mengerjakan ibadah Ramadan. Fas-sa'idu man ightanama mawasim asy-syuhuri wal ayyami was-sa'at wa yataqarrabu fiha ila maulahu bima fiha min wadhaifi ta'at. Lebih lanjut dia mengatakan, berbahagialah siapa saja yang bisa manfaatkan musim-musim ibadah dalam bulan, hari dan waktu-waktu yang telah disebutkan sebagai kesempatan agar mereka semakin dekat dengan Allah dengan cara melaksanakan berbagai tugas ibadah yang ada di dalamnya. Fa'asa an tusibahu nafhatun min tilkan nafahat. Bisa jadi dia termasuk orang-orang yang memperoleh hembusan anugerah tersebut. Fayas'adu biha sa'adatan ya'manu bi'adaha minan nar wa ma fiha minal lafahat. Sehingga ia pun meraih keberuntungan yang membuatnya selamat dari neraka jahanam dan kobaran apinya. Masya Allah ikhwan. Ada orang-orang yang Allah berikan anugerah untuk bisa manfaatkan kesempatan tersebut. Ada pula yang tidak.
Sehingga Nabi mengatakan apa sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, dan perkataan beliau ini merupakan pemahaman beliau rahimahullah taala tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu an yastura auratikum wa an yu'mina rawatikum. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum, berbuat baiklah, kerjakanlah ketaatan di sepanjang hari kalian, sepanjang hayat kalian berbuat kebaikan. Bersiap-siaplah dan sambutlah hembusan rahmat dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya Allah kehendaki. Lihat, ketika ada sebagian orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pernah kita bahas. Dia mengeluhkan bagaimana orang-orang kaya itu pergi memborong pahala. Yang si miskin mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat layaknya kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sepertinya kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah ya Rasulullah dengan kelebihan harta. Apa yang kami enggak bisa bersedekah dengan itu ya Rasulullah? Maka Nabi sebutkan amal-amal soleh, mulai dari zikir dan sebagainya. Maka perkara ini pun didengar oleh si kaya. Si kaya melakukan apa yang Nabi sabdakan kepada si miskin. Gak lama kemudian si miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Rasulullah, kaya begini lagi, kaya begitu lagi." Apa kata Nabi? "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Itulah keutamaan, kebaikan yang Allah anugerahkan kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas segala karunia-Nya. Menunjukkan ikhlas sekali lagi. Ada orang-orang yang Allah berikan anugerah demikian, ada pula yang tidak. Sehingga kata Nabi apa di sini? Sallallahu alaihi wasallam, yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Anugerah tersebut, rahmat tersebut Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Dan Nabi mengajarkan kita di akhir hadisnya, wasallallahu an yastura auratikum. Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib kalian. Berarti kekurangan kita jamaah dalam menegakkan ubudiyah kepada Allah, alpanya kita, absennya kita dari mengerjakan ketaatan kepada Allah, atau bahkan sampai berbuat maksiat kepada Allah, itu aib, itu kekurangan yang kita harus minta kepada Allah ditutupi. Wa an yu'mina rawatikum, dan hendaklah kau meminta kepada Allah agar Allah berikan ketenangan dalam hati kalian. Kenapa jamaah? Karena ada kalanya maksiat itu membuat kita enggak tenang, dan itu benar. Ya. Dan juga perkara-perkara lainnya membuat hati kita ini tidak tenang. Berbagai macam kesibukan dunia terkadang ikhwah membuat kita tidak tenang dari mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada Allah, dan ini setiap hari kita minta dalam zikir pagi petang kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, tutupilah segala aibku ya Allah. Wa amin rawati, berikanlah ketenangan dalam hatiku. Allahumma hafadhni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari arah depanku. Wa min khalfi, dari arah belakangku. Wa an yamini, dari sebelah kananku. Wa an shimali, dari sebelah kiriku. Dan dari atasku ya Allah. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kebesaranmu, jangan sampai aku disambar dari bawah kakiku ya Allah. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini Ramadan, banyak musim ketaatan di dalamnya, tapi sedikit di antara kita yang pandai untuk menggunakannya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan,
Dalam kesempatan yang lain, sebagian ulama salaf kita mengatakan tentang indahnya musim-musim ketaatan dalam Ramadan dan ketaatan yang lainnya. Di antaranya Daud At-Tai rahimahullah, beliau mengatakan, innamal lailu wan naharu marahil yanziluhan nasu marhalatan hatta yantahiya bihim dzalika ila akhiri safarihim. Malam dan siang hanyalah kumpulan fase, marhala demi marhala, tingkatan demi tingkatan, dari satu posisi pindah kepada posisi yang lainnya, dari satu nikmat pindah kepada nikmat yang lainnya, dari satu keadaan pindah kepada keadaan yang lainnya. Bahkan terkadang dari satu ujian, cobaan, musibah, kita pindah kepada ujian dan musibah yang lainnya. Marhalatan ila marhalatin, kepada satu marhala kepada marhala yang lainnya. Hatta yantahiya bihim dzalika ila akhir safarihim, sampai pada akhirnya manusia mencapai batas akhir dari perjalanan hidupnya, yaitu apa? Kematian. Fa in istata'ta, kata beliau, jika Anda mampu, jika Anda bisa, an tuqaddima fi kulli marhalatin zadun, agar Anda bisa mempersiapkan dari setiap marhala Anda zad. Apa itu? Bekal. Jamaah kalau mau safar bawa bekal gak? Bawa. Kendaraan kita saja dikasih bekal. Bensinnya gimana? Cukup enggak? Anginnya gimana? Udah pas belum tekanannya? Bebannya kita bawa itu kira-kira memberatkan tunggangan kita, memberatkan kendaraan kita atau tidak? Bagaimana fisik kita ketika bawa kendaraan? Kalau lelah kita istirahat di rest area. Kalau kita ngantuk ya kita tidur. Zat, kata ulama. Kita butuh apa? Perbekalan. Lima baina yadahi faf'al, untuk menghadapi safarmu laksanakan bekal itu, raih bekal itu, gapai bekal itu, kata para ulama. Fa innan qita'as safari an qaribin ma huwa, karena sesungguhnya perjalananmu itu bisa terhenti kapan saja, ma huwa, tiba-tiba. Wal amru ajallu min dzalik, sementara kematian itu datang yang terkadang lebih cepat. Fatazawwadu li safarika, oleh karena itu kumpulkanlah perbekalanmu dalam perjalananmu itu. Waqdi ma anta qadin min amrika, lakukanlah apa yang harusnya engkau lakukan. Faka'annaka bil amri qad baghtata, sebab kematian itu datangnya mendadak mewujudkan dirimu. Perjalanan kita panjang, ikhwah. Terkadang waktu kita singkat, tapi perbekalan kita baru sedikit. Ya, Ramadan hari demi hari itu apa? Berlalu. Terkadang sepertiga Ramadan usai dari kita. Sementara sepertiga itu banyak loh, kata Nabi. Ats-tsuluts was-tsuluts katsir. Sepertiga itu banyak. Bahkan waktu yang istimewa di sisi Allah diantaranya sepertiga malamnya akhir. Harta yang kita wasiatkan, yang kita berikan kepada sebagian orang yang bukan ahli waris, nggak boleh lebih dari sepertiga, kata Nabi SAW. Ats-tsuluts was-tsuluts was-tsuluts katsir. Sepertiga dan sepertiga itu adalah banyak. Masya Allah. Ya, ini ikhwah. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim maksud saya, rahimahullahu taala, dalam satu perkataannya yang luar biasa lagi, dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau sebutkan begini, ikhwah, rahimahullah. Ini agar kita memahami hakikat musim Ramadan dalam semua jenis ketaatan, dari waktu pagi, siang, sore, malam, bahkan waktu sahur. Ya, kita manfaatkan, ikhwah, jamaah yang Allah muliakan, untuk semua musim ketaatan. Al-Imam mengatakan rahimahullah, as-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'uha wal ayyamu aghsanuha was sa'atu awraquha wal anfasu thamaruha. Setahun itu, hidup setahun ini, ikhwah, waktu setahun ini ibarat sebuah pohon. Ya. Kemudian wasyuhuru furu'uha, bulan-bulannya
dari Muharram sampai Zulhijjah, dari Januari sampai Desember, ibarat dahan-dahannya. Wal ayyamu aghsanuha, hari-harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, atau Ahad, Senin, Selasa, seterusnya, ranting-rantingnya. Was-sa'at, jam-jamnya, jam 1, 2, 3, seterusnya, ibarat dedaunannya. Wal anfas, nafas-nafas kita nih, ya kita menghembuskan, kita keluarkan, terus tidak pernah berhenti. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Samaruha, buahnya. Dari tahun berpindah ke bulan, berpindah ke pekan, berpindah ke hari, berpindah ke jam, berpindah ke menit, dan ke detik. Itu nafas kita adalah buah dari semua yang kita lakukan pada hari-hari tersebut, pada waktu-waktu itu. Ya. Dan kata beliau lagi rahmatullah, faman kanat anfasuhu fi ta'atin fa thamaratu syajaratihi thayyibah. Barang siapa yang bilangan nafasnya itu dalam dunia kebaikan, dia hembuskan nafas, dia hirup nafasnya, dia habiskan nafasnya fi ta'atin, dalam dunia ketaatan kepada Allah, fa thamaratu syajaratin thayyibah, maka buahnya dari pohon tersebut adalah buah yang sangat indah, buah yang sangat nikmat. Wa man kanat fi ma'siyatin fa thamaratu hanzalun, barang siapa yang bilangan nafasnya dihabiskan, waktunya, umurnya, usianya dalam dunia kemaksiatan, maka buahnya adalah hanzal. Buah hanzal itu buah yang pahit. Wa innama yakunul jadadu yaumul mi'ad, sementara hari memanen itu terdapat pada yaumul ma'ad, hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Fa indal jadadi yatabayyanu hulwu thimari min murriha, yang pada hari memanen itu maka kita bisa melihat mana buah yang baik, mana buah yang pahit. Masya Allah, ikhwan. Jadi 1 tahun ini baru sebuah pohon. Yang pohon itu Allah sebutkan dalam Quran. Lebih lanjut Imam Al-Qayyim mengatakan, wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi furu'uha al-amal wa thamaruha tayyibul hayati fid dunya wan na'imul muqim fil akhirah. Sementara keikhlasan dan tauhid itu ibarat sebuah pohon dalam hati. Cabangnya adalah amalan saleh, buahnya adalah kehidupan yang baik dunia serta kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Wa kama anna thimaral jannati la maqtu'atu wa la mamnu'ah fa thamaratu tauhidi wal ikhlasi fid dunya kadzalik. Sebagaimana halnya pohon-pohon di surga itu enggak pernah berhenti buahnya dan enggak pernah terlarang bagi kita untuk memetiknya. Demikian pula buah ketauhidan, keikhlasan dan amal saleh di dunia ini. Sementara syirik dan yang lainnya itu ibarat pohon yang bertengger dalam hati kita. Buahnya adalah zakum, kegelisahan, gundah gulana, tertekan. Dan buahnya nanti di akhirat lagi adalah zakum yang sangat ngeri, yang besarnya seperti kepala syaitan, berduri. Semakin kita makan, wa'iyadzubillah, semakin lapar, semakin haus. Dan Allah sebutkan pohon ini dalam Ibrahim, dalam surah Ibrahim surah 14. Ya, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim surah 14, di mana Allah sebutkan tentang pohon dalam hati manusia. Jemaah Allah muliakan, ini perkataan para ulama kita luar biasa tentang musim-musim ketaatan di Ramadan ini, yang sudah sepatutnya bagi kita untuk benar-benar memahaminya. Nah, gimana cara kita dan kiat kita untuk menyambut Ramadan? Tentu jamaah mungkin sering mendengar ya kiat-kiat menyambut Ramadan. Tapi ada hal yang ingin kita sampaikan di sini jamaah Allah muliakan. Ya. Dan sebelumnya juga ada sebuah ayat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, surah 83 ayat 26. Agar kita bisa meneguk minuman di sorga,
yang bernama Rahiqul Makhtum, yang khitamuhum misk, yang masih disegel. Khitamuhum misk, tutup segel, belum pernah disentuh oleh malaikat, belum pernah kita lihat, belum pernah kita mencicipi, dan itu Allah khususkan bagi hamba-hamba Allah. Apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, maksudnya apa? Untuk mencicipi minuman sorga secangkir saja misalnya, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang itu saling berlomba-lomba. Kalau untuk menikmati minuman sorga, yang barang siapa yang meminumnya, masya Allah, nikmat luar biasa. Di antara minuman sorga adalah Rahiqul Makhtum, ada zanjabila jahe, ada khamr yang tidak mabukan. Ya, itu belum pernah kita lihat. Bahkan nanti di haud Nabi, di telaga Nabi SAW, yang airnya lebih manis dibanding madu, lebih putih dibanding susu, itu belum di sorga, masih di luar sorga. Yang ulama khilaf apakah di mahsyar atau setelah sirat. Khilaf para ulama. Yang jelas Nabi punya haud, dan itu posisinya di luar sorga. Gimana dengan minuman sorga? Hanya untuk mencicipi minuman sorga, Allah katakan falyatanafasil mutanafisun. Kata Imam Syaukani, sekedar minum minuman sorga, kita harus apa? Capek-capek beramal, jemaah, berlomba-lomba. Lantas gimana dengan sorganya? Ya kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan segala kenikmatan bagi para hambaku yang saleh, yang mata mereka belum pernah lihat, kuping mereka belum pernah mendengar, dan hati mereka belum pernah terbetik kenikmatannya. Masya Allah. Itu baru minumannya, jemaah. Gimana melihat wajah Allah? Yang Allah akan berkunjung kepada ahli sorga, dan Allah akan membuka tirainya, yang kita semuanya akan melihat wajah Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Ya, dalam ayat yang lainnya Allah katakan dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 61, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini, untuk bisa mencicipi aroma sorga, minuman sorga dan segala kenikmatannya, hendaklah orang itu beramal dengan amal yang sungguh-sungguh. Ini ikhwan. Lantas gimana para salafus saleh menghadapi Ramadan? Ya, kondisi mereka itu jauh dari kita, ikhwan. Sangat jauh. Ya, yang pertama saya ringkas. Al-iktsar minad du'a, banyak berdoa. Salafus saleh itu berdoa 6 bulan sebelumnya agar masuk Ramadan. Mereka fokus ibadah di dalamnya, 6 bulan berikutnya doa lagi. Agar apa? Agar Allah terima. Jadi mereka mengumpulkan 2 hal dalam doa ini. Doa harapan agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, doa yang dalamnya penuh dengan rasa takut sekiranya Allah enggak menerima amal mereka. Sehingga sebagian salaf diantaranya Mu'alla bin Al-Fadl, beliau mengatakan rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Mereka para salaf dahulu berdoa, sering berdoa kepada Allah selama 6 bulan, an yuballighahum syahr Ramadan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan mereka ke dalam Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian mereka melanjutkan dengan berdoa selama 6 bulan setelahnya, sekiranya Allah terima amalan mereka. 2 hal, jemaah. Minta disampaikan ke dalam Ramadan, dan agar kalau beribadah Ramadan, mereka minta kepada Allah agar Allah terima. Allah terima. Kenapa, jemaah? Kenapa demikian? Kok mereka mintanya agar disampaikan ke dalam Ramadan? Tadi saya sebutkan di antara keutamaannya, di antara musim-musim ketaatan, ada orang yang terhalang, ada orang yang Allah berikan kebaikan. Ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, ada orang-orang yang tercegah dari semua itu. Yang hari-harinya
bilangan nafasnya, semuanya akan menuaikan kebaikan atau keburukan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke dalam Ramadan. Bahkan kata Imam An-Nawawi dan yang lainnya, sampainya seseorang ke dalam Ramadan itu nikmat. Sampainya doang, belum tentu dia ibadah. Lantas gimana kalau dia bisa beribadah kepada Allah?